فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan tentang kitab yang para ulama rahimahumullah ta'ala telah bersepakat untuk menerimanya, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, di mana pada tingkatan hadis sahih yang paling tinggi, yaitu yang bagaimana? Hendak ya syukran. Yang muttafaqun alaih. Nah, kemudian setelah itu baru yang bersendirian Imam Bukhari, kemudian setelahnya yang bersendirian Imam Muslim. Nah, dan kita bahas kemarin mengenai pendapat sebagian ulama-ulama Maghrib, yaitu Al-Magharibah, di mana mereka mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Dari sisi apa mereka mengutamakannya? Indahnya Okasha. Dari sisi bagusnya dalam menyusun dan mengurutkannya. Taib. Karena tidak ada satupun dari ulama Maghrib yang mengatakan bahwasanya mereka mengutamakan Sahih Muslim dari sisi kesahihan. Taib. Perhatikan Qala Al-Laqani di halaman 124. Taslimun lin-naqili anna al-Maghribi faddala sahih Muslim ala sahih al-Bukhari wa kana al-la'iqu bil bahthi an yamna'a awalan an-naqlah hatta yathbuta nassun sarihun bi tariqin sahih. Naam. Jadi konteks dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar menerima bahwasanya memang demikian pendapat ulama-ulama Maghrib. Mereka mengutamakan Sahih Muslim. Padahal menurut Laqani sepantasnya untuk apa? Tidak menerima dulu. Fayaqul la nusallim annahu faddalahu alaihi. Kami tidak menerima bahwasanya ulama Maghrib itu mengutamakan Sahih Muslim atas Bukhari. Wa yumkinu an takuna ibaratuhu tuhimut tafdila fa fahima minha naqilu anhu at-tafdila fajazama bihi bihasabi fahmi wa naqalahu anhu wa inda at-tahqiq la tadullu alaih. Ini jadi ternyata ketika dicek kalimat-kalimat ulama Maghrib, sebenarnya apa? Sebenarnya mereka tidak menyatakan secara tegas demikian. Itu hanyalah apa? Pemahaman dari orang yang menukilkan. Taib, maka dikatakan wa inda tahqiq la tadullu alaih.
Ya, ketika betul-betul diteliti ternyata tidak menunjukkan itu. Contohnya kaibarati Abi Ali, di antara ulama Maghrib yang dinukilkan beliau katanya mengutamakan Sahih Muslim. Taib kaibarati Abi Ali, faqad fahima minha jama'atun minal akabiri tafdil kabnis salah wa ghairi. Ungkapan Abu Ali, ya, telah memahami ungkapan beliau tersebut sederetan dari ulama-ulama besar, bahwasanya beliau mengutamakan Sahih Muslim. Kabni Salah wa ghairi, seperti Ibnu Salah dan yang lainnya. Nah, bahkan memang kita mengetahui penukilan dari ulama Maghrib mereka mengutamakan Sahih Muslim, yang mayoritasnya dari penukilan Ibnu Salah. Wa mimman ta'awwala kalamahu fa innahum naqalu tafdilah. Nah, wa ghairihi mimman ta'awwala kalamahu fa innahum naqalu tafdilah. Ibnu Salah yang juga menukilkan pengutamaan Sahih Muslim atas Sahih Bukhari. Thumma yashra'u yata'awwaluna kalamahu wa 'inda at-tahqiqi ibaratuhu ghairu mu'awwalatin fa innaha lamma tu'ummilat lam tujad dalatun alaih thumma yaqulu sallamna walakin dhalika fima yarji'u ila akhirih. Wala'allahu illam yakunin naqal musallaman salaka tariqat tanazul. Ini metode dalam meluruskan ikhwan dikritisi oleh Laqani. Sebenarnya jangan tanazul dulu, jangan seperti menerima dulu penukilan, tapi hendaknya dijelaskan dulu kita tidak menerima penukilan dari ulama Maghrib demikian. Kenapa? Karena ibaratnya tidak seperti yang mereka pahami, gitu. Kemudian taruhlah mereka memang mengutamakan, maka diarahkan kepada pengutamaan dari sisi tartib, dari sisi penyusunan itu. Taib. Perhatikan kalimat selanjutnya, dan ini tidak terlalu penting karena apa? Yang jelas kesimpulannya bahwasanya Sahih Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan, dan Sahih Muslim memiliki keutamaan dari sisi pengumpulan jalan-jalan dan susunan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Qala fasifatul lati taduru 'alaiha as-sihha fi kitabil Bukhari at-tam, ya, lebih sempurna. Atammu minha fi kitab Muslim wa ashaddu wa syartuhu fiha aqwa wa asaddu. Adapun sifat-sifat yang berputar atasnya kesahihan pada Sahih Bukhari, maka itu lebih sempurna dibandingkan Sahih Muslim dan lebih kuat. Serta syarat Imam Bukhari di dalam sahihnya itu lebih kuat dan lebih lurus. Nah, perhatikan catatan kaki. Qala Ibnu Abi Syarif, qauluhu asad dubitat fin nusakh bi'ijami sin wa dubitat asad allati ba'da aqwa bi ihmali sin. Yaitu yang pertama asyad dengan adanya titik. Nah, maksudnya apa? Bi'ijami sin, yaitu sin mu'jamah, maksudnya apa? Shin. Sedangkan bi ihmali sin, yaitu tanpa titik, itu yang akhir. Wa syartuhu fiha aqwa wa asad. Walau quri'a bil aksi lakana hasanan idh yakunul makna atam wa ab'ad anil khalal wa yakunu asaddu ma'tufan ala aqwa adwa tafsirin. Naam. Taib.
Kalau seandainya dibalik ikhwan, yaitu atam wa asad wa syartuhu fiha aqwa wa asyad, itu lebih bagus karena atam dan asad kan hampir semakna. Kemudian aqwa dan asyad itu hampir semakna, ketika dijajarkan akan semakin bagus. Cuman ketika harokatnya seperti ini atau syakalnya seperti ini, dibawa pada apa? Asad, diatofkan setelah aqwa, ini atfu tafsir. Qauluhu aqwa wa asyad, yang bagi an yakuna hadza bil mu'jamah li'annahu yunasibu aqwa wa ma qablahu bil muhmalah fa innahu yunasibu atam. Ini juga pendapat al-ajhuri. Kalau aqwa lebih tepat untuk disandingkan dengan asyad. Dan kalimat setelahnya juga ikhwan terkait masalah lafaz. Tapi intinya kita paham, apa intinya? Bahwasanya syarat Imam Bukhari itu lebih kuat. Kemudian sifat-sifat kesahihan yang ada pada Sahih Bukhari itu lebih apa? Lebih sempurna. Itu intinya. Amma rujhanuhu min haitsul ittisal fal ishtiratihi an yakuna ar-rawi qad thabata lahu liqa'u man rawa anhu walau marrah. Waqtafa Muslimun bi mutlaqil mu'asarah. Taib. Sekarang akan dijelaskan tentang sisi dikuatkannya Sahih Bukhari kawan dari sisi bersambungnya sanad. Dan itu bersambungnya sanad itu termasuk sifat-sifat yang kembali kepada apa? Kesahihan suatu hadis. Telah disebutkan tadi, kalau Sahih Bukhari terkumpul padanya sifat-sifat yang menunjukkan kesahihan hadis lebih sempurna. Yang pertama dimulai dari sisi ittisalus sanad. Dari sisi ittisalus sanad ini dikarenakan syarat pada Sahih Bukhari ikhwan, Imam Bukhari yang persyaratkan apa? An yakuna rawi qad thabata lahu liqa'u man rawa anhu walau marrah. Dipersyaratkan oleh Imam Bukhari bahwasanya perawi itu harus betul-betul telah datang riwayat yang sabit, dia bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan hadis itu darinya, walaupun hanya sekali. Jadi misalnya fulan an allan, maka Imam Bukhari mempersyaratkan bahwasanya memang telah sabit bahwasanya fulan pernah bertemu allan walaupun hanya sekali. Harus ada keterangan atau harus ada berita bahwasanya fulan pernah bertemu allan. Ketika tidak didapati riwayat yang sabit mereka berdua pernah bertemu, maka di sisi Imam Bukhari tidak diterima. Taib. Kemudian di sini ada pembahasan, perhatikan. Hal yaktafil Bukhari, catatan kaki nomor 5. Hal yaktafil Bukhari bi thubutil liqa'i am yashtaritu at-tasriha bis sama'. Taib. Kalau dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar apa ini Kasmi? Hanya sekedar liqa', yang penting sabit liqa'nya. Maka di sana apakah Imam Bukhari sebenarnya hanya mencukupkan dengan thubutul liqa' ataukah Imam Bukhari mempersyaratkan harus ada tasrih bis sama'? Apa makna tasrih bis sama'? Yaitu penegasan bahwasanya perawi itu memang mendengar dari gurunya. Qala dhahaba ba'du a'immatil hadithi wan naqdi ila annahu yashtaritu lis sanadil mu'an'an. Naam, hatta yu'adda mustasilan an yakuna sama'u thabitan bainar rawi wa man yarwi anhu. Taib. Wala yaktafi bi mujarradil luqya wal ijtima'. Sebagian a'imah hadis
dan naqad, yaitu kritikus hadis, mempersyaratkan bahwasanya untuk sanad mu'an'an, nah, sampai dikategorikan muttasil itu harus ada sama yang sabit. Harus ada sama yang sabit, yaitu apa? Betul-betul perawi itu mendengar dari gurunya, antara perawi itu dan man yarwi anhu, dan orang yang dia meriwayatkan darinya. Berarti apa? Antara seorang perawi dengan gurunya, ya tidak? Harus sabit samanya. Sehingga tidak cukup hanya sekedar bertemu dan berkumpul. Nah, karena hadis yang diinginkan kan dia mendengar. Kalau sekedar bertemu berkumpul tapi tidak mendengar hadisnya, percuma. Ini pendapat pertama. Wa dhahaba al-ba'd al-akhar min a'immatil hadithi wan naqdi ila annahu yathbutu ittisalus sanadil mu'an'an bi ahadi amrayn. Dan sebagian yang lain mengatakan, ya, dari kalangan imam ahli hadis dan kritikus hadis, bahwasanya bersambungnya sanad mu'an'an itu bisa diketahui dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama dengan sama, memang mendengar langsung. Yang kedua, wa immal liqa wal ijtima', kemungkinannya bertemu atau berkumpul. Wal farqu bainal qaulain, terus perbedaan antara dua pendapat ini apa? Anal fariqal awal la ya'uddu sanada muttasilan illa bi thubuti sama'. Amma law ana ar-rawi ra'a aw jalasa man rawa anhu fala yuhkamu bi mujarradi dzalika ala anna sanada muttasil. Paham? Nah, perhatikan. Kalau ngantuk tidak paham ini. Taib, golongan yang pertama, pendapat pertama mengatakan, ya, tadi pertama apa? Mengatakan bahwasanya sanad, ya, tidak mereka kategorikan muttasil kecuali dengan thubutus sama. Betul-betul ada riwayat yang mengatakan perawi itu mendengar dari gurunya. Adapun sekedar seandainya perawi itu melihat atau duduk bermajelis dari orang yang dia meriwayatkan darinya, yaitu dari gurunya, dia duduk bersama gurunya atau melihat gurunya, nah, maka tidak dihukumi dengan sekedar itu bahwasanya sanadnya bersambung. Wa amal fariqu tsani fatawassa'u fil hukmi ala sanadil mu'an'an bil ittisal. Pendapat kedua itu lebih luas hukumnya. Wala yaktasiru fi dzalika ala thubuti sama. Ya, tidak hanya membatasi untuk diterimanya suatu sanad mu'an'an atau dihukumi muttasil dengan sabitnya sama. Bal yu'addul liqa'u wal ijtima'u bainar rawi wa man yarwi anhu wa lam ya'ti ma yathbutu sama'u bainahuma walau lam ya'ti ma yuthbitu sama'a bainahuma. Bahkan pendapat kedua ini, ya, dikategorikan pertemuan atau berkumpulnya antara perawi dan gurunya itu taib, walaupun tidak datang yang menetapkan bahwasanya ada sama antara keduanya, yaitu si murid mendengar dari si guru. Nah, mereka pendapat kedua ini, ya, mengkategorikan bahwasanya seperti itu salihina lil hukmi bil ittisali aidha, bisa untuk dihukumi sebagai hadis muttasil juga. Paham? Jadi fayakunul madhhabu tsani awsa'a minal madhhabil awal min haitsul hukmi bil ittisali 'ala al-asanidil mu'an'anah, sehingga mazhab yang kedua itu lebih luas daripada mazhab pertama dari sisi hukum ittisal atas suatu sanad yang diriwayatkan secara an-an oleh perawi mudallis. Paham? Baik. Wa ila ayyil fariqaini yaqiful Bukhari, terus kepada
pendapat yang mana dari dua pendapat ini Bukhari berdiri? Rajjaha Ibnu Rusyaid anna madhhab al-Bukhari huwa ishtiratus sama'. Untuk sanad yang diriwayatkan dengan an-anah, Ibnu Rusyaid mengatakan Bukhari mempersyaratkan sama'. Walakin Ibnu Rajab yukhalifu Ibnu Rusyaid idh yaqulu fadalla kalamu Ahmad wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim ala anna al-ittisala la yathbutu illa bi thubuti at-tasrih bis sama' wa hadha atyaqu min qaul Ibn al-Madini wal Bukhari. Nah, tapi Ibnu Rajab akhwan menyelisih Ibnu Rusyaid sebab beliau mengatakan perkataan Ahmad, Abu Zur'ah dan Abu Hatim menunjukkan bahwasanya ittisal tidaklah thabit kecuali dengan thubutut tasrih bis sama'. Dan ini lebih sempit daripada perkataan Ibnu al-Madini dan Bukhari. Kita pahami apa dari sini? Rifki? Dari kalimat Ibnu Rajab ini, berarti Bukhari dan Ibnu al-Madini apa? Tidak mempersyaratkan tasrih bis sama' untuk ditetapkan sanad hadis itu muttasil. Paham? Fa innal mahkiya anhuma annahu ya'tabiru ahada amrayn imma sama wa imma liqa wa Ahmad wa man tabi'ahu indahum la budda min thubuti sama. Sebab sesungguhnya yang dihikayatkan dari keduanya bahwasanya atau annahu yu'tabaru ahadu amrayn, boleh, yang dijadikan i'tibar adalah salah satu dari dua hal, yaitu kemungkinannya sama, maka itu bagus kalau memang mendengar, atau yang kedua apa? Liqa. Kemungkinan yang kedua adalah bertemu. Taib. Adapun Ahmad dan yang mengikutinya, siapa tadi yang mengikuti Imam Ahmad? Badri? Abu Zur'ah, terus Abu Hatim. Mereka apa? Mesti harus ada apa? Sama yang thabit. Taib. Qala walladhi yatarajjahu anna sawaba maqalahu al-hafidhu Ibnu Rajab. Fa fi kalamil Imam al-Bukhari itsbatu sama'i ba'dir ruwati mimman yarwuna anhum li'annahum ra'awhum wa hadha yadullu ala annahu yashtaritu al-liqa'a bimafhumihi al-awsa' min mujarradi sama'. Dan yang rajih bahwasanya yang benar adalah yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Kenapa? Karena berdasarkan fakta dari penelusuran hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Sebab pada kalam Imam Bukhari, penetapan sama dari sebagian perawi dari mereka-mereka yang Imam Bukhari yang apa? Mimman yarwaunahum anhum li'annahum ra'auhum. Jadi Imam Bukhari menetapkan sama untuk sebagian perawi dari guru-guru mereka yang mereka mengambilnya dengan alasan apa? Li'annahum ra'auhum, karena mereka melihatnya. Jadi tidak harus ada tasrih bisama, yang penting ada keterangan mereka pernah apa? Bertemu, pernah melihat. Paham Untaifah? Baik. Paham kalimat ini? Jadi intinya dalam Sahih Bukhari sendiri, Imam Bukhari menghukumi seorang perawi itu telah mendengar dari gurunya hanya dengan sekedar apa? Si murid pernah melihat sang guru. Paham? Baik. Wa hadza yadullu ala annahu yashtaritul liqa bimafhumihil awsa'. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari mempersyaratkan liqa dengan pemahaman yang lebih luas dari sekedar mendengar langsung, tapi juga masuk di dalamnya apa? Selain mendengar langsung juga masuk di dalamnya apa, Ilhan? Bertemu. Tapi yang penting bertemu, melihat sang guru. Ini syarat Imam Bukhari. Qala waqtafa Muslimun bi mutlaqil mu'asarah. Taib. Wa alzama al-Bukhari bi annahu yahtaju alla yaqbala al-an'anata aslan.
Taib. Dan Imam Muslim ya mencukupkan diri dengan sekedar mutlaqul mu'asarah. Mutlaqul mu'asarah maksudnya apa? Nah, yaitu yang penting hidupnya sezaman. Nah, yang penting hidupnya sezaman. Dalam artian misalnya sang guru menyampaikan hadis hidup di tahun 100 Hijriah. Kemudian si murid ini diketahui dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Berarti mungkin tidak sezaman? Mungkin. Kenapa? Karena ketika mendapati guru sudah umur 20 tahun, berarti ini sudah bagus-bagusnya dalam belajar. Paham? Tapi kalau si guru meninggal tahun 100, kemudian si murid baru lahir tahun 99. Ini meriwayatkan kira-kira bisa enggak, Iqbal? Hah? Kenapa? Kan umur setahun. Nah, gurunya meninggal masih umur setahun. Ini ajaib. Ajaib. Ini maksudnya. Jadi, mutlaqul mu'asarah sezaman, makanya dikatakan ma'a imkanil liqa'i was sama'. Sezaman bersama dengan mungkinnya untuk bertemu dan mendengar. Taib. Mungkin untuk bertemu dan mendengar. Makanya tadi, walaupun sezaman, seandainya nggak ada kemungkinan bertemu, ya enggak masuk. Misalnya tinggal di negeri yang sangat jauh. Thumma la takunul mu'asaratu kafiyatan liittisali sanadil mu'an'an inda Muslim illa idza tawaffarat fiha umur. Kemudian ya, Imam Muslim pun sebenarnya bukan hanya sekedar yang penting sezaman, bukan. Sezaman ini tidak cukup untuk dikatakan hadis mu'an'an itu bersambung di sisi Imam Muslim kecuali apabila terkumpul padanya beberapa perkara. Apa itu? Hiya thiqatur ruwah. Yang pertama, kesikohan para perawi. Yang kedua, wal ilmu bil mu'asarah. Diilmuinya mereka itu mu'asarah sezaman. Kemudian wala yakfi an takuna muhtamilatan. Dan tidak cukup bahwasanya itu hanya sekedar kemungkinan. Tapi harus betul-betul ilmu bil mu'asarah wala yakfi an takuna muhtamalah. Ini jadi satu. Betul-betul sezamannya itu diilmui, bukan hanya sekedar kemungkinan. Kemudian syarat yang ketiga wassalamatu minat tadlis. Jadi yang meriwayatkan secara an ini selamat dari tadlis, bukan mudallis. Kenapa? Karena kalau mudallis meriwayatkan dengan an-anah ini tidak cukup hanya sekedar sezaman. Kenapa? Dia harus tasrih bis sama'. Wa adamu wujudi ma yadullu ala nafi sama'i awil liqa, dan tidak adanya perkara yang menunjukkan dinafikannya sama atau liqa. Berarti Imam Muslim rahimahullah ta'ala pada persyaratan beliau untuk suatu hadis mu'an'an dihukumi muttasil yang diungkapkan dengan mutlaqul mu'asarah, ini tidak hanya yang penting sekedar sezaman, tapi ada beberapa hal. Perawinya harus thiqah, harus mu'asarahnya itu betul-betul diilmui, kemudian selamat dari tadlis, dan tidak adanya hal yang menafikan sama dan liqa. Ada 4 syarat. Dan kemudian beliau mengilzam wa alzamal Bukhari, ya mengilzam, karena telah kita baca dulu dalam muqaddimah Sahih Muslim, perkataan beliau termasuk keras, ikhwan. Perkataan beliau termasuk keras ketika membantah mereka-mereka yang berpendapat diharuskannya tasrih, bertemu atau melihat atau bahkan mendengar. Taib. Imam Bukhari diilzam bahwasanya yahtaju alla yaqbalal an'anata aslan. Berarti kalau demikian, ya tidak usah menerima hadis an-anah secara mutlak. Tidak perlu. Taib.
Ini ilzam dari Imam Muslim akhwan dalam muqaddimah beliau. Nah, berarti apa? Melazimkan persyaratan Imam Bukhari untuk menolak hadis an-anah semenjak awal. Paham? Baik. Kenapa? Karena kalau dia meriwayatkan dengan an-anah dan tidak diketahui adanya dia pernah mendengar atau dia pernah melihat atau pernah bermajlis, maka berarti kan ditolak. Tapi hal ini dijawab, wa ma alzamahu bihi laisa bilazim li'anna ar-rawiya idza thabata lahu liqa'u marratan la yajri fi riwayatihi ihtimalu alla yakuna sami'ah li'annahu yalzamu min jaryanihi an yakuna mudallisan wal mas'alatu mafrudatun fi ghairil mudallis. Dan apa yang diilzam oleh Imam Bukhari bukan sesuatu kelaziman yang bisa diterima. Naam. Wa ma alzamahu, dan apa yang diilzam oleh Imam Muslim. Naam. Imam Muslim mengilzam Imam Bukhari. Naam. Bahwasanya kalau demikian pendapatmu wahai Bukhari, berarti engkau harusnya tidak menerima hadis mu'an'an secara mutlak. Ini mudahnya paham. Cuman ilzam ini tidak bisa diterima. Kenapa? Dikarenakan perawi apabila telah sabit dia itu bertemu walaupun sekali, tidaklah kemudian berlaku pada semua riwayatnya. Taib, kemungkinan bahwasanya dia tidak mendengar. Taib, la yajri fi riwayatihi ihtimalu alla yakuna sami'ah. Kenapa? Li'annahu yalzamu min jarayanihi an yakuna mudallisan. Kenapa? Karena melazimkan dari apa? Jalankan tadi, ilzam tadi, berarti dia bukan mudallis. Berarti dia itu seorang mudallis. Li'annahu yalzamu min jarayanihi an yakuna mudallisan. Baik, paham ini? Sekarang perhatikan bantahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dulu sebelum kita baca ta'liqnya. Perawi ikhwan, kalau sudah sabit dia bertemu walaupun sekali, maka kita katakan sanadnya apa? Muttasil. Berarti memang dia mendengar dari gurunya. Ya kan? Ketika dia meriwayatkan dari an dengan an. Paham? Taib. Kenapa? Taib. Karena kalau sudah pernah bertemu dengan gurunya walaupun sekali, maka tidak dijalankan pada riwayat-riwayatnya itu kemungkinan bahwasanya dia itu tidak mendengar dari gurunya. Paham? Kenapa? Karena kalau dijalankan itu berarti dia dikategorikan mudallis. Padahal masalah kita ini dari tadi itu pada perawi yang bukan mudallis. Kalau perawi yang mudallis, iya, dia apa? Dia sezaman dengan gurunya, tapi apa? Karena dia mudallis, maka mengungkapkan dengan ibarat an agar dikira dia mendengar. Tapi kalau yang bukan mudallis, dia walaupun melewatkan dengan an, yang penting dia pernah melihat gurunya, pernah bermasjid dengan gurunya, maka dihukumi bersambung karena dia bukan mudallis. Berarti dia mengungkapkan dengan an karena memang mendengar dari gurunya. Paham? Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Muslim tidak diterima. Taib. Dan juga jawab yang lain dari Imam Nawawi, ajaba Nawawi ala ilzami Muslim biqaulihi idza thabatat talaqi ghalaba ala dhannil ittisal. Apabila telah sabit pertemuan, maka dzan kuat bahwasanya hadis itu bersambung. Wal babu mabniyun ala ghalabatil dzan faktafaya bih. Dan bab ini dibangun di atas ghalabatul dzan. Walaysa hadzal ma'na mawjudan fi ma idza amkana talaqi wa lam yathbut.
Dan hal ini tidak ada pada sesuatu yang mungkin bertemu tapi tidak sabit pertemuan. Fa innahu la yaghlibu 'ala dhanni iltisal. Karena apa? Nah, tidak mendominasi pada kondisi itu bahwasanya sanadnya bersambung. Fala yajuzul hamlu 'alal ittisal, sehingga tidak boleh untuk dibawa kepada riwayat bersambung. Wa yasiru kal majhul fa inna riwayatahu mardudah la lil qad'i bi kadhibihi aw dha'fihi bal lisyakki fi halih. Seperti seorang perawi yang majhul, ikhwan. Ditolaknya perawi yang majhul bukan karena ditegaskan dia itu pendusta atau lemah, ya kan? Cuman karena ragu-ragu tentang kondisinya. Majhul ini kan tidak tahu gimana. Paham? Makanya majhul ketika datang informasi yang menunjukkan dia thiqah, ya kita thiqahkan. Nah, ketika ada informasi yang menunjukkan dia itu lemah, ya dilemahkan. Tapi kalau tidak ada informasi, berarti syak dia lemah atau thiqah, maka dalam ilmu hadis dikaitkan dengan deretan yang ditolak riwayatnya. Paham? Karena majhul tidak tahu. Kita dalam menerima riwayat kan harus yakin, dhabt dan adalah. Taib. Ini. Jadi kesimpulan pertama, ikhwan, dari sisi dikuatkannya Imam Sahih Bukhari dari Sahih Muslim, dari sisi sifat-sifat sahih yang terkumpul padanya lebih sempurna, kita baru mengambil dari sifat ittisalus sanad. Bersambungnya sanad dalam Sahih Bukhari itu lebih kuat. Kenapa? Karena Imam Bukhari mempersyaratkan selain sezaman harus ada isbat bahwasanya perawi itu pernah bertemu dengan gurunya. Thubutul liqa. Itu saja. Dan pembahasan ini biasa dibahas panjang lebar di awal-awal kitab-kitab mustalah, ikhwan. Dari yang kitab pemula sampai kitab-kitab yang luas membahas. Dan semakin luas pembahasan, semakin banyak banyak perdebatan ditampilkan. Tapi itu kesimpulannya. Antum ingat-ingat. Taib, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.